Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali walau hanya melalui pembelajaran dalam jaringan atau disebut daring. Pada pertemuannya lalu kita sudah membahas tentang materi klasifikasi makhluk hidup, di mana kalian pada saat yang lalu telah membahas tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, ya, makhluk hidup maupun benda mati. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan materi tersebut dengan materi yang baru, yaitu cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Baik, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri kehidupan antara lain bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan nutrisi, dan pekat terhadap merangsang. Benda mati tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Adapun ciri-ciri makhluk hidup, ya. Secara umum ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk adalah bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, pekat terhadap rangsangan, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang poin A, ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Setiap saat kamu bernafas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen, O2, dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida, CO2, lebih besar dari yang dihirup. Kamu dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentunya kamu akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangan oksigen. Poin B, ciri makhluk hidup lainnya adalah memerlukan makanan dan minuman. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Perhatikan gambar 2.5, ya. A. Kambing makan rumput. B. Manusia makan nasi. Mengapa kambing dan manusia makan? Yaitu untuk memperoleh energi. Yang berikut, poin C, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Coba perhatikan gambar 2.6, ya. Ini adalah gambar pelari, ya, orang yang sedang berlari. Kemudian yang kedua ini sebagai perenang, ya, orang yang berenang. Baik, yang berikut poin D, ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu, samakah tinggi
dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil, tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Perhatikan gambar 2.7. Bapak perhatikan, ini adalah manusia ya, yang tadinya waktu usianya muda, badannya juga kecil ya. Ini masa balita, kemudian masa SD semakin besar, masa SMP dan SMA. Nah, semuanya ini terjadi perubahan ya, perubahan ukuran tubuh ya, atau tinggi, dan perubahan massa tubuh. Ini pada manusia. Kalau pada hewan ya, pernah lihat kupu-kupu tuh? Nah, kupu-kupu itu berawal dari telur ya, dari telur kemudian diubah menjadi ulat. Dan ulat akan berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu-kupu muda, kemudian kupu-kupu muda berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini untuk kupu-kupu ya, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang berikut, poin E, ciri makhluk hidup lainnya adalah berkembang biak, atau biasa disebut dengan reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek dan seterusnya. Perhatikan gambar 2.8. Ya. Ini adalah ibu dan bayinya. Ya. Berikut, ciri makhluk hidup yang berikut adalah peka terhadap rangsang. Bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Perhatikan gambar 2.9 ya. Ini adalah seseorang yang sedang mengendarai mobil, kemudian tiba-tiba ada sorotan lampu dari arah depan. Ya. Dengan gerak refleks, ya, dia menutup ya, cahaya ya, yang berasal dari depan. Karena silau terhadap cahaya. Nah, itu termasuk peka terhadap perangsangan. Yang berikut, poin G, ciri makhluk hidup adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah banyak mengandung air, memiliki daun lebar dan tipis. Ya. Jadi makhluk hidup juga dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, demikian adik-adik untuk ciri-ciri makhluk hidup.
Tapi ada yang perlu kalian ingat ya. Iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus, seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsangan tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Sebagai contoh, kalian pernah lihat tumbuhan putri malu? Ya. Putri malu itu kalau disentuh daunnya, maka lama-kelamaan dia akan layu. Ya, itu adalah contoh iritabilitas pada tumbuhan. Oke. Demikian untuk materi kita pada hari ini, dan kalian akan mendapatkan tugas lagi. Tugas sudah diperhatikan. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu kegiatan 2.4 mengamati ciri-ciri kehidupan. Nah, di sini kalian akan melakukan pengamatan tentang ciri-ciri kehidupan pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Susunlah dalam tabel 2.3 berikut ya. Ini ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Misalnya kalian menuliskan bahwa manusia itu bergerak. Apakah tumbuhan juga bergerak? Apakah hewan juga bergerak? Nah, kalian tulis seperti itu ya. Yang kedua, ciri manusia lainnya. Apakah sama antara manusia, tumbuhan, dan hewan? Nah, kemudian kalian harus menjawab, ada pertanyaan di bawah ini. Adakah persamaan ciri kehidupan pada manusia, tumbuhan, dan hewan? Nah, itu harus dijelaskan. Demikian, dan apabila masih ada yang belum jelas, silakan ditanyakan melalui WA group atau WA pribadi. Dan untuk pengiriman tugas, sekali lagi jangan dikirim melalui WA group ya. Kirim lewat WA pribadi atau lewat Classroom ya, yang share sudah buat. Demikian, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.